Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Teams. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa mengecek username and password-nya yang di-share di grup Mantap. Jadi, Bapak Ibu sudah dapat username dan password-nya secara otomatis dari kampus. Tapi yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah login dan mengganti password-nya. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload Microsoft Teams di desktop maupun di HP. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana kita menggunakan Microsoft Teams di desktop atau laptop ya. Bapak Ibu bisa googling saja, kemudian dicari Microsoft Teams, kemudian diklik obrolan rapat panggilan ini, sini. Oke, loading. Nah, Bapak Ibu bisa mengunduhnya atau langsung masuk. Kalau mau mengunduh silahkan. Mau menggunakan untuk di Google Chrome seperti ini saya silahkan bisa ya Bapak Ibu, tapi di sini saya akan menggunakan aplikasi yang sudah saya download. Nah, aplikasi yang sudah saya download itu tampilannya seperti ini. Pertama kali tampilannya seperti ini. Jadi saya akan menggunakan punya saya sendiri karena saya kan sudah login. Jadi saya tidak perlu mengganti password lagi. Nah, password dan username-nya itu adalah username-nya adalah NIDN kita @elearning@elearning.stkipbgri.sidoarjo.ac.id. Kemudian kita masukkan, kita sign in dulu. Oke. Nah, ini koneksi juga mempengaruhi ya Bapak Ibu. Nah, keunggulan lain dari Microsoft Teams adalah penggunaan Meet-nya. Meet itu maksudnya seperti conference, seperti Zoom dan Google Meet. Dia tidak terlalu menyedot kuota banyak. Jadi, setelah saya bandingkan, yang paling menyedot kuota banyak itu Zoom. Apalagi kalau peserta kita itu banyak, maka semakin banyak kuota yang tersedot. Seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Teams. Jadi saya mencoba untuk membuat beberapa kelas ya. Yang pertama ada aljabar abstrak, applikom. Nah, bagaimana untuk membuat kelas pertama kali? Nah, untuk membuat kelas pertama kali yang kita lakukan adalah mungkin pertama kali ibu bapak ibu masuk ya, mungkin di sini kan ada activity, kemudian ada chat, ada Teams, assignment itu tugas, kemudian kalender. Oke, ini masalah koneksi ya, loading. Kalender ini digunakan untuk meeting. Nanti akan saya jelaskan. Nah, pada part ini saya akan membagi ke beberapa part. Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat kelas, yaitu kita klik Teams, kemudian kita klik Join or Create Teams. Nah, kita bikin kelas saja. Yang pertama, Create Team. Saya akan membuat kelas. Semester ini saya akan mengajar mata kuliah kalkulus banyak. Oke, karena kan kelasnya
pagi dan sore ya Bapak Ibu. Jadi saya tulis kalkulus berubah banyak kelas pagi. Nah, deskripsinya terserah, boleh dikosongi, boleh saya kosongi aja. Nah, Bapak Ibu kan juga nanti mendapat data siswa ya, mahasiswa maksudnya. Kita bisa menambahkan siswa secara otomatis di sini students. Oke, kita ketik saja namanya, nanti akan muncul. Sebentar. Nah, ini Reno kita tambahkan, kemudian oke, saya agak lupa namanya mahasiswa. Saya cek dulu namanya mahasiswa, yaitu. Jadi kita cek di sini, nanti kita copy saja namanya mereka. Mana ya? Ini misalkan. Oke. Jadi contohnya saya beri contoh 2 saja terlebih dahulu ya. Kita tambahkan. Nah, mungkin Bapak Ibu dosen kolaborasi bisa memasukkan nama dosen. Contoh misalkan saya memasukkan namanya Bu Eka ya. Nah, ini ada Eka Nurmala langsung muncul. Lalu saya tambahkan. Kemudian saya close. Nah, di sini sudah kita buat kelasnya, yaitu kelas kalkulus berubah banyak atau KPB. Nah, di sini kan general ya Bapak Ibu, general. Di general ini itu umum maksudnya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa part di ini di kelas ini. Jadi kan nanti ada materi ya, kayak misalkan pertemuan pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti itu. Nah, caranya untuk membuat setiap pertemuan bisa ditambahkan di sini titik 3, bukan yang di sini ya, Bapak Ibu. Di general ini kalau general itu nanti muncul semua kalau di general. Jadi kita biar cantik tampilannya, kita tambahkan setiap materi add channel pertemuan 1. Misalkan pertemuan 1 itu isinya kontak kuliah. Kemudian kita tambahkan kontrak kuliah. Nah, kemudian kita tambahkan lagi misalkan pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita tambahkan. Nah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan materi di sini. Nah, ini kan ada tulisan post ya Bapak Ibu. Jadi, misalkan saya akan menambahkan materi, saya post, saya klik di files. Oke, kenapa ini? We can't get your files. Jadi, Microsoft ini setiap harinya mereka itu melakukan update gitu Bapak Ibu. Jadi update-nya itu secara apa ya, nggak mesti gitu. Jadi setiap aplikasi itu kan ada kelemahan dan kelebihannya ya. Nah, misalkan saya menambahkan materi di sini saja.
Misalkan ini saya tambahkan materi satu gitu. Atau saya bikin pengumuman di sini, saya full screen dulu. Nah, misalkan ini, nah ini kan kita mau bikin highlight gitu kan format. Kita klik announcement. Nah, misalkan kita tulis pelajari file PPT berikut. Ini hanya sekedar contoh ya. Ibu bisa menuliskan terserah apapun. Kemudian saya tambahkan file. Ini kan attach file. Saya upload from computer. Nah, pertama adalah materi limit. Mana ya limit? Oke, misalkan saya mau menambahkan materi limit dan kontinuitas. Nah, pelajari file PPT limit dan Oke, nah kalau sudah kita send. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini materi kita, limit dan kontinuitas. Nah, sebetulnya itu ketika kita klik files di sini itu kita bisa, oke, mungkin tadi koneksi saya lemot ya. Ini kita tunggu. Nah, di sini kita bisa menambahkan materi atau kita bisa langsung membuatnya di sini. Karena ini bawaan Microsoft, jadi ketika kita klik new itu ada Word dokumen, PowerPoint, Excel workbook. Jadi bisa langsung secara langsung Bapak Ibu. Ya, atau Bapak Ibu mau upload di sini. Atau bisa juga Bapak Ibu mengcopy link ini ya, misalkan ini, oh ya anak-anak dibuka ya pertemuannya ini, di copy lalu di share di WA bisa. Nah, atau juga bisa mendownload materi. Jadi mahasiswa juga bisa mendownload materi. Oke, it's not responding, ini agak lemot. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Atau bisa menambahkan notes ya untuk mahasiswa, catatan-catatan. Misalkan mau kolaborasi, jadi kayak diskusi secara langsung seperti itu. Nah, ini. Nah, collaboration ini, misalkan Bapak Ibu mau meminta mahasiswa untuk berdiskusi. Jadi misalkan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian meminta untuk mengerjakan pekerjaannya. Misalkan si Reno ini, ayo Reno tampilkan jawabannya. Nah, ini bisa langsung di notes ini. Nanti mahasiswa bisa mengeditnya bareng-bareng di notes ini.